Pagi ini saya lagi berada di PAUD Pesantren SMP SMA. Ini muridnya juga muridnya ada beberapa dan sekolahnya sangat layak untuk mendapatkan MBG ya. Itu jalan. Ini saya langsung bertemu dengan Pak Kepala sekolahnya. Mbak, sekaligus berarti Bapak yang punya yayasan juga sini ya? Iya. Masya Allah. Masih muda tapi sudah punya Belajar. yayasan tempat belajar luar biasa. Gurunya ada berapa orang, Pak? Gurunya untuk SMA itu ada 11, SMA ada 11. 12, guru PAUD ada 3. Jadi ada SMA, SMP sama PAUD. Ini luar biasa teman-teman. Jadi di usia yang masih muda tapi sudah bisa punya kegiatan pendidikan buat anak bangsa. Ini luar biasa. Ini layak disebut apa nih? Oh, ada pesantrennya juga. Iya, pesantren anak-anak semuanya di boarding. Oh, di boarding berarti? Iya, boarding. Masya Allah. Yang SMA di sini. Luar biasa. Di satu ruangan. Ini Bapak sendiri aja? Ininya maksud awal yang ngelola begini? Oh, awalnya sendiri. Wah, jadi luar biasa ini sendiri dan sudah bisa. Udah ada lulusan kemarin? Ada 8 angkatan. 8 angkatan. SMA 8 angkatan. 8 angkatan. PAUD 3. Kalau SMP baru 2 tahun sekarang. Luar biasa teman-teman. Jadi ini sekolah apa ya? Maksudnya yayasan ya? Yayasan. Oh, yayasan yang belum mendapatkan kegiatan MBK ya. Mudah-mudahan kedatangan kita ke sekolah ini bisa jadi wasilah untuk sekolah ini bisa mendapatkan MBG juga seperti sekolah yang lain ya. Oke, yuk kita ngobrol-ngobrol ke dalam. Hai Pak, sehat nih Pak Guru nih Pak Ustadz. Allah, sehat ya. Kita mau ngobrol dulu sama Pak Guru. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Iya, Pak, ya, Pak. Oh lah. Ini bener-bener dahsyat ini mah. Ini asrama laki-laki di sini. Wah, asrama laki-laki. Oh, jadi di satu tempat. Kalau perempuan di bawah ada. Paling menyisikan dari uang bos bagian atau dari honor. Tapi bos udah ada. Udah, Tapi alhamdulillah. ya cuman kan ya karena artinya muridnya belum terlalu banyak ya Iya. Pak ya. Jadi bosnya juga pasti kecil ya. Iya, benar. Terus ya namanya ini kan gak ada guru PNS kan. Iya. Jadi bos juga kayaknya kesedotnya Ke honor. honor. Ini teman-teman, ini dari sekian banyak sekolah yang kita kunjungi, justru yang prioritas ini sebenarnya yang harus diperhatikan betul-betul oleh instansi terkait, terutama para bapak-bapak yang di atas sana. Kita sangat respect sekali terhadap para generasi muda yang punya potensi di dunia pendidikan. Yang ini adalah bagian dari bagaimana mengentaskan kebodohan di negeri ini ya, dengan adanya pendidikan seperti ini. Dan biasanya kalau di di yayasan seperti ini justru kegiatan KBM itu bisa lebih ekstra. Ya mudah-mudahan aja kunjungan kita dari Barisan Relawan Nusantara Raya Kecamatan Cinangka menjadi wasilah ke depannya untuk pihak-pihak terkait yang ada di kategori pemerhati pendidikan untuk bisa sama-sama membuka celah, membuka keran hingga di tempat ini bisa lebih baik lagi ya dari sarana dan terutama prasarananya. Oke, jadi awal mula Bapak mendirikan sekolah ini ya sebelumnya gitu ya. Apa langsung mendirikan, apa komunikasi dulu dengan yang siap ngajar dulu kan? Pertama komunikasi dengan rekan-rekan yang siap mengajar. Waktu pertama itu. Tapi waktu komunikasi itu udah punya uang Pak? Tidak. Oh, sama sekali. Hanya berniatkan tekad Niat. aja. Dengan yang lain juga karena memang kita rencananya kan membuka sekolah gratis ini ya. Iya. Jadi mungkin pembiayaan kita
artinya dari mana sajalah gitu. Yang terpenting berjalanlah program pembelajaran itu gitu. Pertama kita ingin membuka sekolah non formal kayak paket Tadinya. cuman kita aktif lah gitu KBM-nya minimal seminggu 2 kali ya Pak sekalian gitu. Akhirnya kita berupaya formal waktu itu pertama di Cikokol, gabung sama Jabalur di Madrasah Diniyah Tadinya. ya. Kemudian kita kontrak rumah itu dapat 1 tahun di Cikokol, kita pindah Pak ke SD Pasauran SMP 1 waktu Pak Karsidin kepalanya itu. Dapat 6 bulan dari Pasauran karena kita sudah di artinya yayasan yang lama kita angkat tangan. Akhirnya saya bingung nih mau dibawa kemana nih anak-anak, ditutup anak-anak. Saya tanya Pak mau pada berhenti aja kalau sekolah ditutup karena faktor biaya kan kalau keluar. Itu kan anak di awalnya nggak bayar tuh. Enggak, Itu untuk guru-gurunya gimana? waktu itu ada yang menanggulangi Pak. Sempat ada. Iya, sempat ada gitu menunggangi 1 tahun lah Pak berjalan Iya. itu. Cuman setahun karena bebannya makin besar gitu Pak, angkat tangan gitu. Akhirnya setelah setahun 6 bulan berjalan itulah Pak hampir kita mau tutup ya karena faktor gurunya nggak ada. Iya, iya. Karena nggak ada uang. 1 tahun itu di waktu di artinya ada yang bantu gitu. Bos sudah mendapat belum? Belum, Oh, belum. sama sekali belum itu setahun. Baru setelah orang Cilegon itu keluar dari yayasan, baru kita cari orang yang mau membantu untuk bagaimana cara dapat pos nginduk. Iya, iya. Kita menginduk lah 6 bulan. Nah, Oh, sempat nginduk dulu. iya, nginduk dulu. Terus sekarang berarti udah nggak nginduk ya? Sekarang Sekarang memang nama lembaganya yayasan beda, cuman untuk kepala di lembaga yang sekarang di SMA itu saya gitu Pak, tidak di emis atau dapodiknya secara pemerintahannya lah gitu. Jadi kayak nggak nginduk lah intinya mah karena saya pimpinan di lembaganya gitu. Kecuali untuk SMP baru kita atau MTS masih nginduk, kita ke Bangkares. Berarti kalau untuk yang nggak nginduk apa nih? SMA. SMA, PAUD, pesantren, karena sudah punya legalitas semua. SMP kan baru berjalan gitu kan. Itu pun atas permintaan masyarakat setempat. Karena melihat mungkin tadi adalah ya kualitas dari kita alumni kita banyak yang sarjana dan jadi guru gitu. Akhirnya orang setempat minta Pak kenapa nggak ada SMP saja? Sementara waktu itu kita nggak punya kelas Pak. Gitu. Jadi makanya kebingungan. Per kelas ini kuota berapa orang sekarang? Satu kelas. Satu kelas itu cuma 30. Itu pun digabung. Karena kita cuma 1 tahun itu untuk SMA paling dapat 12, 10 gitu. Satu angkatannya. Sekarangnya cuma kita dapat 15. Alhamdulillah juga dapat ya. Kalau tahu dia kita dapat banyak terus. Jadi kalau saya ngelihat bangunannya benar-benar ya, jadi dari nol ya. Iya, Jadi benar dari nol. kerasa ya perjuangannya. Iya. Sedikit-sedikit ke bawah ke satu. Nggak langsung gitu. Kalau untuk tanahnya ada yang masyarakat yang nyumbang gitu. Enggak Pak, ini beli sendiri nyicil. 100 meter sedikit-sedikit. Jadi beli tanah aja nyicil. Nyicil tanah, nyicil gedung nyicil. Gedung nyicil. Nyicil gedungnya Pak. Ya, itulah ya teman-teman. Jadi kehidupan itu nggak ada yang instan. Tapi perjuangan ini yang nikmat. Iya. Perjuangan ini kerasa Banyak ya. Cerita. Jadi memotivasi kan gitu ke diri kita Ya, gitu. artinya untuk maju itu tidak melulu harus memang di awal harus punya materi ya. Jadi punya keinginan dulu teman-teman, keinginan kuat, niat yang benar-benar bulat ya, kuat. Nanti kan Allah yang akan menyempurnakan niat kita. Kata Khalil Gibran begitu. Tapi benar sih, saya juga rasakan seperti itu. Ketika kita ada niat kuat, nanti jalan ada. Tapi kalau nggak ada niat, ya kadang-kadang punya jalan pun nggak dimakan. Iya benar. Gitu. Ya mudah-mudahan dari obrolan ini ada teman-teman yang terinspirasi dalam perjuangan. Kan kita itu ada yang berjuang dengan pikiran, dengan tenaga, dengan materi gitu kan. Jadi buat teman-teman yang mau sama-sama ikut punya andil di dunia pendidikan, mau berjuang juga, yang kebetulan tidak punya waktu, tidak punya pokoknya waktunya terbatas lah, pikiran juga sibuk memikirkan pekerjaan, tapi punya materi ya, itu silahkan, bisa materinya silahkan digelontorkan ke sini, disisihkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di sini. Mudah-mudahan dengan adanya sokongan dari mana-mana, tempat ini bisa semakin banyak menelorkan banyak lulusan yang
banyak manfaatnya untuk Indonesia ya. Apalagi ini kan orientasinya ke agama ya. Iya. Jadi lebih lagi insya Allah berharga juga untuk para generasi kita, generasi yang Islami tentunya. Ini Bapak lagi punya kesibukan tentunya ya. Jadi, takut Bapak ada kesibukan lagi, saya nggak bisa lama-lama ini. Jadi itulah teman-teman semuanya, silahkan nanti kalau yang terinspirasi untuk sama-sama bergabung, punya andil di dunia pendidikan, ingin manfaat hartanya, boleh silahkan hubungi saja admin di BRNR CCTV. Insya Allah kami akan mengantar sahabat-sahabat untuk langsung datang ke lokasi. Terima kasih, salam sejahtera untuk semuanya, sukses selalu, tebar manfaat, khairukum manfa'uhum linnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.